Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang matematika peminatan, yaitu lanjutan dari sifat-sifat eksponensial. Nah, jadi kita lanjutkan ya pembahasan sifat-sifat eksponensialnya. Oke, dan ini Ibu akan jelaskan tentang sifat-sifat pangkat bilangan. Kemarin kita sudah membahas untuk poin A, B, dan C, tapi Ibu ingatkan kembali untuk poin A, untuk sifat-sifat eksponensial atau sifat-sifat pangkat bilangan yang pertama itu adalah jika bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat seperti yang A, asalkan bilangan pokoknya sama, kalau di sini yaitu bilangan pokoknya adalah A, maka pangkatnya itu kalian jumlahkan sehingga akan menjadi A pangkat P plus Q. Nah, kemudian sifat yang kedua, jika pembagian bilangan eksponensial dan bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A, dan pangkatnya adalah P, satunya adalah Q, maka akan menjadi A pangkat P dibagi A pangkat Q, maka pangkatnya itu kalian kurangkan. Jadinya A pangkat P dikurang Q. Asalkan dengan syarat A-nya jangan 0. Nah, sekarang yang C, A pangkat min P. Berarti akan menjadi 1 per A pangkat P. Jadi pangkat negatifnya akan menjadi pangkat positif ya. Misalnya dia di pembilang, maka akan positifnya di penyebut. Dan sebaliknya. Nanti akan kita jelaskan di contoh soal lebih detailnya. Nah, kemudian untuk yang D, bilangan berpangkat dipangkatkan. Berarti A pangkat P dipangkatkan dengan Q. Maka akan menjadi A pangkat P dikali Q. Jadi pangkat dengan pangkatnya itu akan kita kalikan ya. Kemudian A kali B dipangkatkan dengan P. Jadi di sini bilangan pokoknya yang ada di dalam tanda kurung itu adalah A dan B. Kemudian dipangkatkan dengan P, maka yang memiliki atau yang berhak memiliki pangkat P itu adalah bilangan pokok A dan juga bilangan pokok B. Maka akan menjadi A pangkat P dikali dengan B pangkat P. Nah, kemudian bagaimana dengan pembagiannya? Sama. Jadi kalau A dibagi dengan B, kemudian dikasih kurung dan dipangkatkan dengan P, maka yang berhak memiliki pangkat P itu adalah bilangan pokok A maupun bilangan pokok B. Sehingga akan menjadi A pangkat P dibagi B pangkat P. Bagaimana penjelasan untuk sifat-sifat bilangan pokoknya, bilangan berpangkatnya, kalau sudah, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Kita bahas dulu contoh soal yang pertama ya. Tentukan hasilnya. Ini nomor 1. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7 dikali dengan 2. Nah, maka karena ini menggunakan sifat eksponensial perkalian bilangan berpangkat, maka akan menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 1. Ingat, kalau 2 saja tidak ada tertulis angka pada pangkatnya, berarti dia dianggap pangkat 1. Sehingga kalau bilangan berpangkat dikalikan, asalkan bilangan pokoknya sama, kalau di sini dicontohkan adalah bilangan pokoknya adalah 2, ini ya, 2, ini 2, ini juga 2, dan ini juga 2, maka kita tulis saja bilangan pokoknya yang sama tadi adalah 2, kemudian pangkatnya kita jumlahkan. 2 tambah 7 tambah 1. Akhirnya akan menjadi jawabannya adalah 2 pangkat 10. Dan hasil dari 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Nah, kemudian contoh yang B. Untuk pembagian bilangan berpangkat. 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5. Nah, maka akan menjadi 9 pangkat 7 dikurang 5. Pangkatnya dikurang ya kalau dia pembagian bilangan pokok. Bilangan berpangkat. Jadinya 9 pangkat 2 sama dengan 81. Dan kemudian untuk contoh yang C, bilangan berpangkat dipangkatkan kembali. Berarti pangkatnya seperti sifat yang Ibu jelaskan di atas tadi, pangkatnya itu kita kali. Jadinya 3 pangkat 3 dikuadratkan atau dikasih pangkat 2, maka akan menjadi 3 pangkat 3 dikali 2. Jadi pangkat dengan pangkatnya dikalikan, akhirnya akan mendapatkan 3 pangkat 6, dan hasil dari 3 pangkat 6 itu adalah 729. Selanjutnya yang
contoh soal yang D. Nah, 4/5 dipangkatkan dengan 3. Maka akan menjadi operasi hitungnya 4 dipangkatkan dengan 3 dibagi dengan 5 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah 64 dan 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Nah, seperti itulah untuk contoh soal nomor 1 A, B, C, dan D. Semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2 ini. Nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, 5 pangkat negatif 3. Nah, kita buat 5 pangkat negatif 3 ini ke dalam bentuk pangkat positif. Maka dia akan menjadi 1/5 pangkat 3. Dan 5 pangkat min 3-nya tidak lagi negatif, tapi kita ubah dalam bentuk formulasi seperti ini. Contohnya, untuk yang B, 2 pangkat min 2 dikali dengan X dikali dengan Y pangkat min 4. Maka bentuk pangkat positifnya kita per bilangan pokok ya. Kita lihat dulu bilangan pokok dari 2 pangkat min 2 X dan Y pangkat min 4 itu ada berapa bilangan pokok? Jawabannya adalah ada 3, yaitu bilangan pokok 2, bilangan pokok X, dan bilangan pokok Y. Dan kita lihat lagi dari bentuk persamaan ini, yang mana yang pangkatnya negatif. Nah, jawabannya adalah 2 dan Y yang pangkatnya itu adalah negatif. Maka yang khusus untuk pangkatnya negatif, itu yang kita buat pangkatnya jadi positif. 2 pangkat negatif 2, kalau kita positifkan, pangkatnya akan menjadi 1/2 pangkat 2. Kemudian kita kali dengan X, X-nya biarkan saja dalam bentuk X, karena X-nya pangkatnya sudah positif. Kemudian kita kali lagi dengan 1/Y pangkat 4. Ini merupakan bentuk pangkat positif dari Y pangkat negatif 4. Nah, kemudian hasilnya akan menjadi pembilang dengan pembilang dikalikan penyebut dengan penyebut ya. 1 dikali X itu adalah X, dikali dengan 1 tetap X. Nih yang di sini. Nih. Kemudian untuk 2 pangkat 2, untuk yang penyebut 2 pangkat 2 dikali dengan Y pangkat 4. Kita tulis saja seperti ini. Dan hasil yang kita dapatkan adalah X per 2 pangkat 2, kita uraikan hasilnya itu adalah 4. Nah, 4 dikali dengan Y pangkat 4, hasilnya adalah 4Y pangkat 4. Nah, ini ibu tanda warna hijau. Kenapa? Ibu tanda warna hijau itu ada trik cepatnya. Trik cepatnya seperti ini. Untuk 2 pangkat negatif 2, 2 pangkat 2 dikali dengan X dikali dengan Y pangkat min 4, kan tadi sudah kita lihat untuk pangkat negatifnya adalah 2 pangkat 2 dan Y pangkat min 4. Yang pangkat positifnya adalah X. Maka untuk yang X itu tetap di posisinya sebagai pembilang, dan 2 pangkat min 2 itu awalnya dia berada posisinya di atas atau di pembilang, kita letakkan ke penyebut. Jadinya langsung 2 pangkat min 2 kita langsung pindahkan saja ke bawah jadi 2 pangkat 2. Negatifnya hilang. Begitu juga halnya dengan Y pangkat min 4. Awalnya dia berada di atas atau setara dengan pembilang, kita positifkan pangkatnya, taruh dia di penyebut. Jadinya Y pangkat 4. Jadi sama saja hasilnya. Kita lanjutkan yang C. Untuk soal nomor 2, yaitu P pangkat 3 dikali dengan Q pangkat min 5 dibagi dengan 2 pangkat min 1 dikali R pangkat min 4. Kita langsung cara cepatnya saja ya. Nah, dari sini cara cepatnya itu yang warna hijau. Nah, sekarang dari sini kita lihat yang memiliki pangkat positif yang mana. Yang memiliki pangkat positif adalah P pangkat 3. Maka P pangkat 3 itu tetap di posisinya sebagai pembilang. Karena P pangkat 3 memang berada di pembilang, yaitu P pangkat 3. Di sini ya. Nih. Kemudian untuk yang pangkatnya negatif, kita lihat. Untuk yang pembilang.
untuk yang pembilang yang memiliki pangkat negatif adalah Q pangkat min 5. Maka Q pangkat min 5-nya karena dia negatif dan berada awalnya di posisi sebagai pembilang, maka akan menjadi bentuk pangkat positif kalau kita pindah ke penyebut, yaitu Q pangkat 5-nya berada di penyebut. Kemudian 2 pangkat min 1 itu awalnya dia berada posisinya di penyebut, akan menjadi bentuk pangkat positif apabila kita pindah ke pembilang, yaitu 2 pangkat 1. Nah, jadi di sini untuk yang pembilang akan menjadi formulasinya P pangkat 3 dikali 2 pangkat 1. Kemudian satu lagi R pangkat min 4. Nah, R pangkat min 4 kita pindah juga posisinya ke pembilang. Jadinya R pangkat 4, sehingga formulasi akhirnya adalah P pangkat 3 dikali dengan 2 dikali R pangkat 4 dibagi dengan Q pangkat 5. Nah, kemudian karena dari sini yang merupakan bilangan pokok yang tidak merupakan variabel, yaitu adalah angka 2, maka taruhlah 2 itu di depan, biar lebih cantik formulasinya. Makanya akan menjadi 2 kali P pangkat 3 kali R pangkat 4 dibagi dengan Q pangkat 5. Nah, seperti itu kalau cara singkatnya. Kalau cara panjangnya, itu yang seperti warna kuning, diuraikan seperti ini dulu, tidak masalah. Oh iya, satu hal lagi. Hal ini bisa dilakukan, cara pendek ini bisa dilakukan asalkan ini bentuknya masih dalam bentuk perkalian. Misalnya kayak di atas, ini P pangkat 3 dikali Q pangkat min 5, itu masih bisa. Tapi kalau di atasnya ini formulasinya adalah P pangkat 3 ditambah Q pangkat min 5, maka kita jangan buru-buru menggunakan cara cepat, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh yang terakhir, yaitu nomor 3. Nah, sederhanakan M pangkat 2 dikali N dibagi 2 dikali dengan 4M pangkat 3 dikali N per M. Nah, di sini karena ini tandanya adalah perkalian, maka kita tempatkan yang mana yang pembilang, yang mana yang penyebut. Kita khususkan untuk yang pembilang dulu. Yang pembilang itu adalah M pangkat 2 dikali dengan N dan 4 dikali M pangkat 3 dikali dengan N. Maka kita susun nih, dari yang punya angka dulu adalah angka 4, kita tulis 4 dikali, kemudian kita ambil bilangan pokok yang M, apa saja yang ada M untuk pembilangnya, yaitu M pangkat 2 dikali M pangkat 3, dan selanjutnya kita ambil bilangan pokok yang ada N, yaitu N-nya di sini untuk pembilang ada 2, ya berarti kita tulis N dikali dengan N. Nah, untuk penyebutnya itu hanyalah 2 dan M, maka kita tulis 2 dikali M, itu jadinya 2M. Ini asalkan bentuk formulasinya kali. Sekali lagi, kalau dia kali, bisa langsung seperti ini. Tapi kalau formulasinya tambah atau kurang, maka harus kita samakan penyebutnya dulu ya. Nanti mungkin contoh soal yang berikutnya baru bentuk yang lain. Nah, kalau seperti ini, maka akan menjadi 4 dibagi dengan 2, yang merupakan bilangan, itu kita sama-sama bagi. Kalau bisa dikecilkan, kita kecilkan. Kalau tidak bisa dikecilkan, ya sudah, dibiarkan begitu saja. Karena 4 dan 2 ini bisa kita bagi, yaitu 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, kita tulis 2. Kemudian untuk yang M, lihat, ingat sifat bilangan pokok. Kalau perkalian bilangan berpangkat, asalkan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu kita jumlahkan. Seperti ini, M pangkat 2 dikali M pangkat 3. Dia sama-sama M, maka pangkatnya kita jumlahkan, 2 tambah 3 yaitu 5, dan di bawah ini M-nya pangkatnya adalah 1. Jadi 2 tambah 3 itu adalah 5, karena yang di sininya untuk M ini adalah pembagian, berarti pangkatnya nanti dikurang ya. Jadi 2 tambah 3 itu 5, dikurangi 1 jadinya M pangkat 4. Dan untuk yang terakhir, N-nya adalah N kali N, berarti N pangkat 2. Nah, sekian penjelasan hari ini. Salah hilap minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.